Baik, saya akan menjelaskan apa itu frame of mind. Yang frame of mind ini adalah istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada kondisi mental, sikap, atau perspektif individu pada suatu waktu tertentu. Ini mencerminkan cara individu memandang dan merespon situasi atau peristiwa, serta bagaimana mereka memahami dan menginterpretasikan dunia di sekitar mereka. Frame of mind dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi seseorang dalam lingkungan. Berikut adalah beberapa aspek interferensi dari frame of mind. Yang pertama itu adalah pendefinisian, itu sikap mental. Sikap mental ini mengacu pada keadaan psikologi individu yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Selanjutnya perspektif, cara individu melihat dan menginterpretasikan dunia, termasuk keyakinan, nilai, dan asumsi yang mereka pegang. Yang kedua, karakteristik. Karakteristik ini memiliki poin fleksibilitas. Beberapa orang memiliki frame of mind yang fleksibel. Kemungkinan mereka untuk beradaptasi dengan situasi dan belajar dari pengalaman. Selanjutnya, stabilitas. Bagi orang lain, frame of mind mereka mungkin lebih konsisten dan sulit untuk berubah seiring waktu. Selanjutnya, positif versus negatif. Frame of mind ini bisa positif atau negatif, tergantung pada persepsi individu terhadap situasi atau peristiwa. Poin ketiga, pengaruh frame of mind. Pengaruh frame of mind ini dapat berdampak pada perilaku. Frame of mind mempengaruhi bagian individu dalam berinteraksi terhadap situasi dan bereaksi terhadap suatu situasi dan bagaimana mereka berperilaku. Selanjutnya, keputusan, cara individu memproses informasi dan membuat keputusan seringkali dipengaruhi oleh frame of mind mereka. Interaksi sosial. Frame of mind mempengaruhi cara individu berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, dinamika frame of mind, di mana mempengaruhi perubahan. Frame of mind seseorang dapat berubah seiring waktu berdasarkan pengalaman baru, pendidikan, atau interaksi antar sesama manusia. Konsistensi. Meskipun dapat berubah, beberapa aspek dari frame of mind seseorang mungkin relatif konsisten atau mungkin sulit berubah. Dan selanjutnya, pentingnya kesadaran frame of mind. Fungsi dari hal ini adalah refleksi. Memahami frame of mind seseorang dapat membantu mereka menjadi lebih sadar dan kritis terhadap persepsi, sikap, dan reaksi mereka terhadap dunia. Empati, mengakui bahwa orang lain mungkin memiliki frame of mind yang berbeda, dapat meningkatkan empati dan pemahaman antar individu. Dan berikut adalah contoh frame of mind yang mungkin kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah optimis versus pesimis. Kalau yang optimis mungkin seseorang yang selalu melihat sisi positif dari segala situasi, percaya bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Yang kedua itu orang yang pesimis,
Seseorang yang cenderung melihat sisi negatif dari segala hal, seringkali meragukan kemungkinan hasil yang baik. Proaktif dan reaktif. Kalau proaktif, seseorang yang selalu berusaha mengambil inisiatif dan mengendalikan situasi, mempersiapkan diri untuk masa depan. Dan reaktif, seseorang yang merespon situasi berdasarkan apa yang terjadi tanpa banyak perencanaan atau persiapan. Lanjut, dan kritis dan terbuka. Kritis adalah seseorang yang selalu menantang informasi atau pendapat, memeriksa dan dengan seksama sebelum menerima atau menolaknya. Terbuka, seseorang yang menerima informasi atau pendapat tanpa banyak pertimbangan atau kritik. Dan terakhir, kolaboratif dan kompetitif. Kolaboratif, seseorang yang suka bekerja sama dengan orang lain, memprioritaskan tim dengan keberhasilan bersama. Sementara kompetitif, seseorang yang lebih fokus pada keunggulan pribadi, ingin menjadi yang terbaik atau menonjol dibanding orang lain. Dan setiap contoh gambaran umum dengan seseorang tersebut mungkin memiliki kombinasi dari beberapa frame of mind dalam berbagai situasi. Penting untuk diingat bahwa frame of mind bisa berubah seiring waktu dan berdasarkan pengalaman, pembelajaran dan refleksi pribadi. Sekian.